Adanya penolakan dari warga untuk mengikuti tes cepat corona atau rapid test karena kurang pahamnya masyarakat tentang fungsi dari rapid test dan swab test. Hal itu diungkapkan oleh anggota tim pakar gugus tugas COVID-19, Dewi Nur Aisyah, dalam dialog di program Aini Sore. Iya, jadi kemungkinan besar permasalahannya terletak kepada ketidaktahuan masyarakat terkait dengan apa fungsi rapid test dan apa fungsi swab. Sebenarnya kan penggunaan rapid test hanya untuk mendeteksi awal dan memang keakurasiannya tidak setinggi gold standarnya, yaitu pemeriksaan dengan menggunakan swab PCR. Oleh sebab itu, jika memang hasil sebuah rapid test itu reaktif, itu pun belum tentu hasil swab PCR-nya adalah positif. Dan ini yang penting sekali untuk disampaikan oleh kepada masyarakat agar tidak panik apapun hasil dari rapid test yang sudah keluar. Dan rapid test itu pun akan akurasinya akan berpengaruh terhadap metodologi yang digunakan. Apakah rapid test itu jenis mereknya juga akan berpengaruh. Itulah sebabnya tidak sembarangan kita menggunakan rapid test dan jangan juga dengan mudah menginterpretasikan hasil rapid test itu karena reaktif belum tentu positif. Ini artinya kurang pemahaman begitu di masyarakat. Apakah, edukasinya mengenai hasil rapid test ini dan juga kalau reaktif itu belum tentu positif corona, tidak teredukasi dengan baik begitu, Ibu Dewi? Iya, jadi mungkin kalau saya melihat ada ketakutan dari warga, mungkin lagi-lagi mungkin ini lebih ke fenomena masyarakat di mana mungkin pengetahuan terkait dengan apakah rapid test itu ketika dia positif belum tentu dia positif. Kalau kita melihat dari segi positifnya sebenarnya adalah ketika seseorang di rapid test dan reaktif ini ada dua kemungkinan. Yang satu, dia kalau memang dia nanti di swab pun akhirnya positif, dia terlindungi keluarganya karena tahu dia harus lebih berhati-hati untuk menjaga diri untuk dalam berinteraksi dan lain sebagainya. Dan terkait dengan karantina sebenarnya kan opsinya kita bisa lihat terkait dengan situasi dari rumah orang yang bersangkutan. Jika memang masih memungkinkan untuk dilaksanakan karantina rumah, maka dapat dilakukan dengan karantina rumah. Jadi ketika memang kesulitan untuk melakukan hal tersebut, misalnya karena rumahnya tidak memungkinkan, satu rumah terdiri dari berapa petak dan berapa Oke. orang, mungkin itu perlu ke misalnya rumah sakit darurat seperti Hmm. itu. Nah, dalam beberapa contoh kan mereka takut berpisah dengan keluarga. Kemudian juga takut kehilangan pekerjaan jika kemudian harus diberhentikan sejenak karena positif corona. Bahkan juga takut dibawa ke Wisma Atlet. Ini sudah ada beberapa testimoni. Menurut Anda, mengapa ini ada kegusaran yang timbul di tengah masyarakat? Iya, mungkin nanti ini lebih ke arah stigmatisasi kali ya yang muncul di masyarakat. Bahwa sebenarnya corona itu kalau kita bayangkan dengan orang flu, kan sebenarnya tidak ada masalah ya. Kalau kita kena flu, nanti 14 hari kemudian sembuh, ya sudah tidak ada masalah lagi. Tapi seakan-akan terkena COVID ini adalah sebuah hal yang sangat besar dan sangat menular. Padahal ini kan 14 hari juga akan selesai dengan karantina diri 2 minggu, paling lambat 3 minggu, nanti insya Allah sudah bisa kembali lagi beraktivitas. Jadi sebenarnya tidak perlu ditakutkan sebegitunya, dan jika seseorang sudah mungkin terkena, dia akan kebal sendiri, itu akan jauh lebih baik lagi. Jadi sebenarnya ketakutan di masyarakat ini yang perlu kita luruskan kembali.